بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Adam sendiri ini sampai melihat di dalam mimpi, ya, beliau melihat satu sosok yang sangat indah, cantik, jelita, menarik. Inilah yang nanti yang dikenal dengan Nabi, istrinya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh, Bapak dan Ibu sahabat yang kami muliakan, kembali kita bertemu dalam suasana kajian terhadap satu dua daripada ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu kami menyampaikan ada beberapa hal yang tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quran, tapi disebutkan secara global atau umum, sehingga ini membutuhkan kepada kajian-kajian agar menentukan mana persisnya persoalan yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita sampaikan itu. Perlu kita ketahui ulang kaji bahwa ada persoalan-persoalan di dalam Al-Quran yang tidak disebutkan secara pasti karena beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwa ada nama-nama orang yang tidak disebutkan persis, ada nama-nama tempat juga yang tidak disebutkan secara pasti, dengan beberapa alasan yang dapat dikemukakan sendiri oleh para ulama setelah mengkaji di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah ada beberapa hal yang tidak disebutkan pada satu surat atau ayat atau satu tempat, tapi disebutkan pada tempat yang lainnya. Jadi butuh kepada kajian, tadabbur, dan juga usaha dari umat Islam untuk melihat hal-hal yang seperti ini agar lebih memudahkan dia dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Di antaranya misalnya, sebagai contoh, Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin. Ini dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Di Maliki Yaumiddin ini kalau dibaca Malik panjang pakai alif setelah mim atau pakai mad, maka maknanya adalah pemilik hari pembalasan. Kalau dibaca dengan bacaan Maliki Yaumiddin tanpa mad atau bil qasr, itu adalah maknanya yang merajai hari perhitungan atau hari kiamat. Jadi kalimat Maliki Yaumiddin atau Yaumiddin yang menjadi contoh di sini itu disebutkan pada ayat yang lain di surah Al-Infitar misalnya. Wa ma adraka
ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Pada surah Al-Fatihah tadi tidak dijelaskan, hanya penyebutan Maliki Yaumiddin, Yaumuddin saja. Surah Al-Infitar dipertanyakan oleh Allah, tahukah kamu apa itu Yaumuddin? Atau adakah yang memberitahumu apa itu Yaumuddin? Sehingga kemudian dijelaskan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Yaumuddin itu adalah hari di mana seseorang tidak bisa memberi bantuan kepada orang lain. Nanti bantuan ini akan dijelaskan pada ayat lain, yaitu dalam bentuk syafaat limanir tadala. Siapa yang Allah berikan itu, jadi hak sepenuhnya pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya. Tidak ada satupun, karena yang lain semuanya tertunduk. Wa anatil wujuh lil hayy allati la yamut. Pada hari itu semua wajah akan tertunduk dalam keadaan takut. Wal amru yawma idzin lillah. Semua perintah, semua keputusan, hukum yang berlaku pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Otoritasnya itu mutlak, karena yang lain semuanya sudah lemah. Tidak ada lagi yang berani, bahkan jangankan berbicara, mengangkat kepala saja tidak berani. Nah, ini sebagai contoh bahwa ada penyebutan yang sebut secara umum ataupun ringkas, tapi kemudian ada penjelasan pada tempat yang lain. Begitu juga di surah yang sama, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'amta 'alaihim, nanti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Dan siapa orang-orang yang engkau beri nikmat? Lalu Allah sebutkan penjelasannya nanti di surah An-Nisa. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mana jalan orang yang kau berikan nikmat? Kita tidak inginkan jalan orang-orang yang engkau murkai, tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Jalan yang dimurkai itu ya jalan pola dan tata cara kehidupan ataupun keyakinan daripada orang-orang Yahudi. Yang dhalin adalah orang-orang Nasrani, sebagaimana nanti dijelaskan di dalam banyak tafsir, diantaranya adalah tafsir Jalalain. Tapi yang kita minta adalah jalan yang kau berikan kepada mereka nikmat. Siapa itu? Itu jalannya para nabi, orang-orang yang jujur dan benar, jujur imannya, benar pula sikap yang dia tampilkan berdasarkan kepada keimanan lahir dan batin, dia itu jujur dan benar. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Dia orang-orang yang syahid ini dapat tempat di dalam Al-Quran
dan diabadikan sampai dengan Allah mewarisi dunia dan isinya, sampai Quran itu kembali kepada Allah, sampai Al-Quran itu kemudian nanti memberikan syafaat liqari'iha, itu kepada orang-orang yang membacakan ayat-ayatnya, walaupun dia tidak baca semuanya. Berapa yang dia baca, dia akan mendapatkan syafaat itu. Nah, ini orang-orang yang disebut wasyuhada, sampai dengan akhir masa nanti tetap akan ada orang-orang yang syahid, yang mendapatkan pahala syahid, baik kesyahidannya dunia akhirat atau syahidnya itu dunia sahaja atau syahidnya itu akhirat sahaja. Nah, ini masuk di dalam kalimat wasyuhada'i, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Mereka satu jalan tuh, hanya berada pada aspek aktivitas yang mungkin mereka diberikan kesempatan oleh Allah berada pada aspek itu, atau mereka melihat dengan kemampuan mereka bahwa mereka berada pada risalah untuk melakukan visi dan misi itu. Dalam Islam itu ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas yang kamu bisa, semaksimal mungkin yang kamu mampu melakukannya. Para sahabat itu ada yang rajin baca Quran di malam hari, meskipun amal lain mereka lakukan, tapi ada yang lebih dominan. Ada yang melakukan puasa di siang hari. Abdullah bin Mas'ud itu tidak terlalu banyak berpuasa di siang harinya, paling tidak seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu beliau puasa sepanjang zaman, kecuali 6 hari yang diharamkan puasa, seperti misalnya 2 hari raya Idul Fitri, itu beliau tidak berpuasa. Kemudian beliau tidak berpuasa pula pada hari yang diragukan masuk tidak ini bulan puasaan, akhir daripada bulan Sya'ban. Udahlah, kalau belum masuk Ramadan saya masih puasa Sya'ban, tapi kalau sudah masuk Ramadan biarlah puasa saya itu terhitung awal Ramadan. Ini tidak boleh puasa seperti itu. Ini Abdullah bin Umar puasa sepanjang waktu. Ada sahabat lainnya puasa dengan metode yang dipraktekkan oleh Nabiullah Daud alaihissalam. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, sehari berbuka. Tapi nanti begitu ketemu dengan hari-hari yang tidak dibolehkan berpuasa, maka ya berarti misalnya kena hari megangnya di Aceh, beliau tidak puasa, besoknya lebaran, maka besok tetap tidak berpuasa. Nah, ini metode yang dipraktekkan oleh Nabiullah Daud alaihissalam dan dipraktekkan pada masa kita sekarang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak melakukan sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Lalu ada riwayat mengatakan, saya seandainya terus mengejar puasa karena beliau lemah badannya, malam harinya beliau tidak sanggup untuk melaksanakan qiyamul lail. Agak terbatas tenaganya, agak malas karena telah lemah di siang hari. Dimana kata malas itu sebenarnya tidak boleh kita gunakan di sini. Nah, sahabat itu sungguh-sungguh. Nah, jadi jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat, siapa itu? Para nabi,
orang-orang siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Di surah Al-Baqarah misalnya, itu kalau di para mahasiswa dipelajari itu, bahkan ada soal nanti keluar siapa sosok yang disebut di situ. Wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi. Ini siapa yang dimaksud dengan khalifah di muka bumi ini? Hari ini berseliweran itu di YouTube, ya, penjelasan demi penjelasan, diambil dari berbagai sumber. Ada sumber-sumber yang terpercaya, ada sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dari periwayatan sumber itu. Bahkan nanti kalau diteliti lebih jauh, sumber-sumber ini sudah di-cancel oleh ulama karena dia termasuk dalam sumber-sumber yang tidak bisa dipegang sama sekali. Ini siapa khalifah ini? Khalifah ini yang dimaksud adalah Adam alaihissalam. Ya. Itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Adam itu adalah ayah kita, bapak kita. Oh, Adam itu adalah merupakan ke-10.000 dari Adam-Adam sebelumnya, tidak. Banyak penjelasan seperti itu di YouTube. Artinya ada manusia sebelum Adam. Itu bapak-bapaknya Adam yang ke-10.000 generasi baru tiba Adam ini. Ini dicoba digali oleh orang-orang terdahulu, lalu muncul pendapat-pendapat. Yang pendapat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu adalah Adam alaihissalam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Itu juga istrinya. Itu riwayat menyebutkan itu adalah Hawa, tidak ada lain. Ya, Hawa ibunda kita. Wa khalaqa minha zawjaha ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsin wahidah itu adalah Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu pasangannya diciptakan darinya. Dari siapa? Darinya jiwa yang pertama itu. Jiwa yang pertama itu siapa? Adam. Jadi jangan dilihat pada kalimat an-nafs, kemudian ada al-wahidah menunjukkan kepada muannas. Bahkan lebih pantas di sini adalah Hawa yang pertama. Adam diciptakan dari Hawa. Ini dipahami kebalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kaum ulama memberikan penjelasan setelah meneliti, tidak dibiarkan itu begitu saja mengalir tanpa dikaji. Ya, ada hadis menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam yang bengkok. Jadi dari tulang rusuk di bahagian yang paling bengkok di sini, itu di atas, dekat dengan jantungnya, dekat dengan dadanya. Maka hati-hati dalam berinteraksi dengan pasangan Anda, maksudnya istri. Ini khalifah. Kadang-kadang tidak perlu disebutkan pada satu ayat secara detail, tapi penyebutan yang ringkas di satu tempat dijelaskan pada tempat yang lain.
Nah, hal ini untuk melengkapi penjelasan ayat dengan ayat yang lainnya yang disebut dengan tafsir Al-Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Dan juga punya efeknya apa? Supaya kita mau mengkaji, tidak hanya melihat pada 1-2 ayat, tapi melihat secara keseluruhan, perlahan-lahan dikaji. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Tadi ada orang as-siddiqin, di sini orang as-sadiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah kalian bersama golongan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. Ya, seperti tadi, benar keimanannya, benar pula dalam sikap dan tindakannya. Nah, kita belajar dari sini. Allah puji, karena ada orang sikapnya tidak mencerminkan niatnya berbeda dengan sikapnya. Nanti jatuhnya ke munafik, itu berat. Nah, kita bersihkan hati pelan-pelan. Jadilah kalian atau hendaklah bersama dengan orang-orang yang benar. Siapa as-sadiqun di sini? Ya, umum bisa saja, tapi yang dimaksud ketika ayat ini turun, mereka adalah orang-orang yang muhajirun. Man yuhajir ila Allah wa rasulih. Orang-orang muhajirun, kaum muhajirin kalau kita bahasa Indonesia. Jadi mereka yang pindah dari Mekah menuju ke Madinah, atau dari tempat lain yang menuju ke Al-Madinah. Ini kaum muhajirin pada tahun pertama Hijriah. Nah, mereka bawa iman, mereka ingin melindungi Rasul, mereka ingin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengagungkan agama Allah, ingin beribadah dengan nyaman setelah mereka dizalimi sebelumnya. Dia tinggalkan harta benda semuanya, bahkan ada yang menebus dirinya habis. Itu sebagaimana Suhail, ambil tuh harta untuk kalian, saya berangkat, sehingga dilepas. Dan ini sampai dengan kiamat akan ada dari umat ini. Sampai dengan hari kiamat ya, akan ada umat-umat atau personil di umat ini yang menjadi orang-orang yang jujur dan benar. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, minta kepada Allah agar diberikan karunia menjadi orang-orang yang benar. Karena di sini diminta wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Sekarang orang yang benar itu siapa tuh? Salah satunya zahir, batin hanya Allah yang tahu. Tapi zahirnya nampak tuh. Sebagaimana orang-orang di Palestina hari ini, dibombardir, disiksa, dihancurkan anak-anak mereka, tetap Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi hum yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Para pejuang mujahidin ini adalah orang-orang yang shadiqun. Hari ini, kalau dulu yang dimaksud dengan wa kunu ma'as shadiqin, jadilah bersama orang-orang yang jujur dan benar,
itu adalah orang-orang muhajirun. Siapapun yang hari itu berbicara dengan Rasulullah atas dasar perintah ayat ini, jadilah kalian seperti mereka yang hijrah ini. Mereka itu adalah orang yang jujur sekali, mereka adalah orang yang benar iman dan tindakan serta semua aktivitas mereka. Hingga kalau ada yang menuduh nanti mereka tidak benar, ada niat lain, ada kemauan lain, itu tidak betul. Tuduhan-tuduhan seperti itu tidak betul. Apalagi mengambil misalnya hadis, "Faman kana hijratuhu lillahi wa rasuli fa hijratuhu lillahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha." Berarti ada pada masa itu yang hijrah betul. Ada, tapi sudah diberikan wejangan oleh Rasulullah, dibatasi supaya terdidik orang-orang lain yang hijrah itu jangan keliru dalam mengambil start azam tekad yang harus ada dalam hati mereka. Nah, ini dia. Kemudian hari ini kalau kita mau jujur ya masuklah kita ke dalam golongan itu. Tapi kalau kita tidak mau jujur, ini sudah melanggar perintah ini, ya, dalam sikap dan tindakan, dalam niat, ya, yang ada di dalam hati ini. Contoh, apa contoh kita kasih zaman sekarang? Di dalam semua aspek lah. Misalnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di rumah. Sekarang masa mendekati pesta demokrasi misalnya. Mau pemilu kan? Nah, kita harus jujur tuh. Siapa yang ikut di dalam kontestasi ini harus jujur. Jujur untuk apa? Untuk risalah daripada demokrasi itu untuk apa sih? Harus jujur. Kalau tidak mampu ya tunggu masa kemampuan itu datang untuk Anda. Jangan sembarangan ini menghadapi persoalan diri sendiri ketika ditanya oleh Allah nanti susah, apalagi membawa nama-nama publik. Ini mepalit kaki get tengah waktu, ya, terikat kakinya sendiri nanti, padahal dia punya angan-angan yang terlalu tinggi. Cita-cita boleh, cita-cita itu sesuai dengan keluhurannya dari dasar dia berangkat. Kalau tidak sesuai lagi bukan cita-cita itu, sudah angan-angan dan keinginan jahat. Begitu pula yang memilihnya ini kita ini orang yang memilih harus jujur. Untuk apa? Untuk kepemimpinan, untuk keadilan, untuk supremasi hukum, untuk pemerataan, supaya ada yang peduli kepada umat, supaya ada yang peduli kepada mereka yang miskin. Ini dia cerminnya hati yang kita lihat berbagai macam faktor. Ada faktornya keilmuan, yang tak bisa memimpin kalau orang tidak punya keilmuan. Ada kejelasan yang pasti, kemudian ada track record, dia punya pengalaman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang
benar. Siapa mereka orang yang benar ini? Orang muhajirun, kaum muhajirin yang hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari mana kita dapat itu? Di surah Al-Hasyr lainnya. Siapa itu orang-orang yang jujur ini? Disebutlah di surah Al-Hasyr nanti jauh ke depan itu. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ya. Orang-orang miskin, fakir dari kaum muhajirin yang mereka telah terusir dari kampung mereka dan mereka dipisahkan dari properti dan harta mereka. Ya. Sehingga kita pernah bicara itu kira-kira 3 pertemuan sebelumnya atau 4, kisah Abu Bakar Siddiq, kisah Abu Ubaidah bin Jarrah, kisah Umar bin Al-Khattab saat menjumpai kelompok Ansar, ya, yang telah memilih Sa'ad bin Ubadah, ya, untuk menjadi khalifah setelah meninggal Rasulullah di Bani atau di Saqifah Bani As-Sa'idah. Itu di Madinah, samping Masjid Nabawi yang ada taman sikit, ada balai-balainya di sana. Itu apa kata Abu Bakar As-Siddiq ketika menyampaikan pesan kepada mereka bahwa kepemimpinan itu haknya orang-orang Quraisy, ya. Kata Abu Bakar, nahnus sadiqun, kami adalah orang-orang yang jujur, kami adalah orang-orang yang benar, ya. Sementara Allah memerintahkan di dalam Al-Quran agar kalian bersama orang-orang yang benar. Dibaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dibaca oleh Abu Bakar. Jadi ketika dibaca di situ maksudnya, hai kaum Ansar, kalian dapat perintah dari Allah sebagai orang yang beriman, hendaklah bersama dengan orang-orang yang jujur, benar. Siapa as-sadiqun ini? Nahnu as-sadiqun, kata Abu Bakar. Dan Allah perintahkan kalian untuk bersama mereka. Hendaklah bersama kami kalian tuh. Maka dari situ menjadi salah satu alasan di mana orang-orang Ansar tersentak, seakan kemarin itu atau sebelumnya itu ada hal yang terlupa dari mereka, dan ini adalah sifat manusiawi. Saat diingatkan langsung sadar kembali. Proses ini juga terjadi sebelumnya ketika Rasulullah wafat. Orang-orang sampai berita itu. Umar bin Khattab diacungkan pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata fasa'aqtulu bi sayfi hadha. Siapa yang mengatakan Muhammad telah tiada, artinya telah wafat, telah mati, maka akan kupenggal lehernya dengan pedangku ini. Tidaklah Nabi itu mati, tapi Nabi ditarik sebentar oleh Allah, nanti akan didatangkan kembali. Ibaratnya seperti kisah Nabi Isa alaihissalam, diangkat lalu kemudian diturunkan lagi mendekati hari kiamat. Nah, tapi kemudian datang Abu Bakar sebagaimana dalam hadis dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan para perawi lainnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan
Lalu ketika Abu Bakar datang bis sunnah, beliau tinggal di sana itu satu tempat bagian lainnya dari luar kota Madinah, karena beliau sudah menikah di sana, sehingga beliau meminta Umar bin Khattab untuk diam. Lalu dibacakanlah ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Surah Ali Imran. Baru Umar tersadar, seakan-akan kata Umar, tidak pernah ada ayat ini dalam ingatanku. Tapi ketika disebut, saya juga hadir ketika ayat itu diturunkan pada masa Rasulullah masih hidup. Kok bisa lupa? Kok bisa hilang? Sehingga saya bersikap dengan sikap yang seperti ini. Nah, ini biasa terjadi sebagai manusia, luput, tapi ketika diingatkan cepat dia kembali. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang jujur, masuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Ya, apalagi sebagai contoh tadi ini, kebetulan tiba-tiba kita ingat kasih contoh itu pula ya, sedang mau dekat pemilu nih kan. Nah, coba kaji yang benar sehingga tidak berlawanan dengan maksud dan tujuan dari pengajaran ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, jadi faktor yang pertama tidak disebut pada satu tempat, tapi nanti dijelaskan pada tempat yang lain, sehingga ada detailnya. Yang kedua adalah tidak perlu disebut lagi karena sudah termasyhur, tidak perlu sebut nama lagi. Hanya dengan mengungkapkan dengan satu lafaz itu sudah jelas. Nah, tadi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini maksud adalah Adam. Ya. Lalu kemudian ada penyebutan uskun anta wa zaujukal jannah. Menetaplah engkau dan pasanganmu dan istrimu di surga. Ini bingung orang, siapa nih disuruh tetap tinggal di surga nih? Suami istri nih. Siapa nih? Bingung orang. Tidak perlu bingung karena sudah jelas. Inilah ya, sudah menjadi berita viral dan hangat itu. Trending topiknya adalah Adam dan Hawa yang dimaksud. Nah, ini perlu sebut lagi. Uskun anta ya Adam wa zaujuka. Tidak perlu lagi karena sudah sangat terkenal, sudah sangat dipahami. Begitu juga istrinya, siapa ini? Hawa. Kok bisa menentukan langsung Hawa? Karena sudah diriwayatkan di sana tempat lain dalam hadis, dan tidak ada perempuan lain pada waktu itu. Baru ada perempuan lain ketika sudah turun ke dunia. Oh, ada perempuan lain di surga? Ada. Tidak ada. Nabiullah Adam alaihissalam sendiri lihat malaikat, lihat makhluk lain seperti kelompok jin misalnya. Semua punya kegembiraan dan komunitas atau entitas tersendiri. Adam sendiri ini sampai melihat di dalam mimpi, ya, beliau melihat satu sosok yang sangat indah, cantik, jelita, menarik.
Inilah yang nanti yang dikenal dengan Nabi istrinya Hawa. Itu dalam mimpi, begitu bangun buka mata di sampingnya sudah ada, langsung jadi kenyataan. Karena Allah menciptakan Hawa saat Adam sedang tertidur, diambil dari tulang rusuknya. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendak dan kudrat iradatnya. Ini begitu dia. Jadi sudah pasti uskun anta wa zaujukal jannah. Tak perlu lagi diberikan penjelasan karena sudah menjadi trending topik yang ada di dalam pikiran orang-orang yang cerdas. Oh, kami kok nggak tahu ya, karena kita tidak cerdas. Ya, jadi belajar dulu gitu. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau memperhatikan sosok yang mendebat Ibrahim tentang keabsahan Tuhannya? Ibrahim ngajak manusia waktu itu untuk beriman kepada Allah, tapi orang ini menjadi penentang dengan otoritas yang dia miliki. Hajja Ibrahim, dia tolak semua argumentasi Ibrahim. Ini siapa orangnya? Tak jelas nih. Alladhi hajja Ibrahim, sosok yang melawan dan membangkang dakwah Ibrahim. Siapa nih? Ini juga tidak perlu disebut lagi. Ya, ketika diturunkan Al-Quran, masyarakat yang ada bersama Rasulullah itu sudah paham bahwa yang dimaksud ini adalah Raja Namrud. Namrud itu menentang Ibrahim. Itu kisahnya kita sudah pernah dengar tuh. Ilqala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit, saya juga bisa hidupkan matikan. Enak saja ente ngomong gitu. Lalu diambil orang, di penjara 2 orang, satu diketok pecah kepalanya mati atau digorok, yang satunya lagi dilepas. Nih, aku hidupkan, aku matikan. Ibrahim alaihissalam sebagai utusan Allah mengambil argumentasi lain. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya. Tuhanku menerbitkan mentari dari sisi bagian timur. Ente bisa mengaku menghidupkan dan mematikan sebagaimana Tuhanku. Sekarang Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiam membisu orang yang mendebat Ibrahim itu orang yang kafir. Ya, diam dia. Ini Namrud yang dimaksud. Jadi ada yang tak disebut secara detail tapi ringkas, kemudian disebut pada tempat yang lain. Ini namanya masuk dalam kelompok mubhamat fil Qur'anil Karim. Yang kedua alasannya karena sudah trending topik, jadi tak perlu disebut lagi. Ini 2 alasan. Yang pertama tentang mubhamatil Qur'an, sehingga kita minta untuk mempelajari, lalu memberikan respek dan refleksi terhadap pengajaran ini. Macam tadi contoh kan, berarti sebagaimana kaum Ansar ya, atau siapapun yang jujur hari ini. Ini masuk ke dalam dasarnya ke sana, lalu bisa bermakna al-ibratu bi umumil laf, umum lafaz, la bi khususis sabab, bukan hanya dilihat kepada faktor yang melatar belakangi turunnya ayat, tidak.
Tapi untuk memahami satu ayat dengan detail, kita nak ketahui dulu sebabnya, sebab turun ayat itu, apa latar belakang dari faktor turunnya ayat itu, sehingga kita jernih dalam memahami ayat suci Al-Quranul Karim. Saya kira ini saja pada subuh yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Hati-hati, pahami situasi dan keadaan dengan baik, terutama kitab Allah, lalu praktekkan dalam kehidupan sesuai dengan keinginan daripada Al-Quranul Karim. Ada sesuai dengan risalah al-islamiyah wal insaniyah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.